Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi bersama saya Panus Channel. Di video kali ini saya mempunyai Magicom bekas, sudah tidak terpakai. Saya ambil elemen besar seperti ini. Untuk apa alat ini? Simak terus videonya sampai habis. Sebelum kita lanjut, boleh dong dicocol dulu nih tombol subscribe-nya. Sudah, terima kasih. Mari kita buat. Untuk bahan yang pertama saya siapkan elemen seperti ini. Ini elemen 350 watt ya, 220 volt. Ini saya ambil dari Magicom bekas yang sebelumnya saya sudah pernah ambil elemen kecilnya ya. Sekarang saya manfaatkan elemen besarnya seperti ini. Oke, saya ambil saja dan saya pasang baut-bautnya seperti ini. Ini dari bawaan dari Magicomnya ya teman-teman. Elemen ini saya pasang bautnya dan kabel-kabelnya ya, semuanya saya pasang. Akan saya tes apakah ini bisa digunakan atau tidak, dan yang paling penting ini bisa nyetrum atau tidak. Jadi saya akan buat ini aman ya untuk kita pakai. Oke, jadi saya akan bungkus dengan pelindung dari Magicom bawaannya, cuman sedikit saya punyanya. Jadi saya manfaatkan saja, saya bagi dua seperti ini. Saya pasang dan diberi isolasi yang anti bakar ya, yang bagus agar kuat, tidak mudah meleleh. Usahakan untuk isolasinya serapat mungkin ya, agar tidak ada celah, agar tidak nyetrum ya teman-teman. Seperti ini. Pastikan isolasinya aman ya. Oke, untuk pengetesan saya siapkan listrik PLN seperti ini. Saya tes dulu dengan tes pen ya, ada listriknya ya, menyala ya. Nah, ini tes pen ini berfungsi agar saya mengetes dari elemen ini apakah nyetrum atau tidak. Karena kalau nyetrum itu sangat berbahaya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita colokkan listriknya ke PLN seperti ini. Oke, langsung saja kita teskan tes pennya ke elemennya seperti ini. Ini aman ya, tidak menyala. Ini tidak nyetrum teman-teman ya, aman. Jadi tes pen ini adalah alat untuk mengetes ya, ada tegangan listrik atau tidak. Jadi sebelum kita pakai menjadi aman. Untuk bahan selanjutnya saya sudah mempunyai kotak seperti ini. Saya sudah membuatnya sebelumnya agar menghemat waktu dan sudah diberi lubang seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan pasang elemennya di box kotak seperti ini dan sudah diberi baut. Oke, ini sudah kuat sekali ya, lumayan. Agar lebih kuat saya tambahkan lem seperti ini di bautnya. Untuk bahan-bahan selanjutnya saya menggunakan seperti ini untuk listrik PLN, dan ini voltmeter ya teman-teman, voltmeter listrik AC ya, bukan DC ya. Ini voltmeter analog, bisa dibeli di toko online. Link pembelian ada di deskripsi ya teman-teman. Saya pasang saja dan lalu diberi lem seperti ini untuk mengetahui voltase yang keluar dari elemen ini ya teman-teman. Selanjutnya on off ya, ini on off untuk listrik AC ya teman-teman. Ini copotan saya pasang di sini. Oke, selanjutnya saya pasang soket
female ya, listrik AC seperti ini. Kita pasang di sini. Ini copotan juga ya teman-teman ya. Saya memanfaatkan barang-barang bekas ya. Jadi saya pakai untuk dipergunakan kembali. Oke, seperti ini dipasang. Selanjutnya saya akan merakit kabelnya satu persatu ya teman-teman. Dari on off ke listrik PLN seperti ini, kita sambung satu buah. Selanjutnya yang dari on off kita pasang ke elemen seperti ini. Untuk listrik AC-nya saya pasang ke elemen seperti ini ya. Selanjutnya untuk voltmeter kita pasang di elemen dan di elemen satu lagi. Oke, seperti ini saja cara membuatnya. Merangkai kabel-kabelnya ya sangat mudah ya teman-teman. Dikarenakan kabel voltmeternya pendek, jadi saya sambung saja seperti ini. Oke, agar aman, jadi saya akan tutup kabel-kabelnya dengan isolasi seperti ini. Jadi agar tidak konslet, jadi kita tutup saja dengan isolasi dan dirapikan seperti ini sebelum kita tes ya teman-teman. Oke, selanjutnya, karena kesalahan teknis, kabelnya saya ganti ya teman-teman. Karena kabel yang itu putus di tengah-tengah jalurnya. Oke, langsung saja kita tes. Kita nyalakan on off-nya, bisa kita lihat voltmeternya naik ya menjadi 220 volt. Oke, kita tes elemennya apakah ada aliran listrik atau tidak seperti ini. Aman ya teman-teman, saya pastikan aman, tidak ada arus listriknya. Oke, saya akan tes menggunakan air dan gelas stainless seperti ini, apakah berhasil mendidih atau tidak. Kita tes. Oke, bisa kita lihat listriknya 220 volt dan ini sudah mulai terasa panas ya. Oke, kita tunggu saja apakah bisa mendidih atau tidak. Oke, bisa kita lihat ada asap ya dari airnya dan ada gelembung-gelembung kecil ya seperti itu. Oke, bisa kita lihat airnya mendidih ya teman-teman. Jadi alat yang saya buat ini berhasil. Selain itu saya juga bisa memanfaatkan sebagai alat pemanas untuk mengangkat komponen-komponen elektronik. Oke, ini alat sangat mantap sekali.